Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 58. Saudara, saya tetap mengharapkan saudara membaca semuanya karena saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan tembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, saudara sekalian, kalau kita mau jujur, sebenarnya siapa versus siapa? Kalau apakah benar-benar secara harafiah pertarungan antara Daud dan Goliat? Tentu benar Daud dan Goliat yang bertarung sebenarnya. Tetapi di balik itu sebenarnya siapa versus siapa? Menurut saya, ini adalah pertarungan Tuhan melawan dewa-dewanya orang Filistin. Sangat penting sekali bagi orang Israel, karena mereka pada awalnya kan ketakutan luar biasa. Saul sangat takut luar biasa. Walaupun dia percaya Tuhan, tetapi dia tetap mengalami ketakutan sangat luar biasa. Ketika Goliat menantang mereka satu lawan satu untuk menentukan kemenangan daripada peperangan ini. Kalau Daud kalah, maka Tuhan kalah. Kalau kita tadi perhatikan bagaimana Goliat itu mengutuki Daud dengan para allahnya. Dan statement Daud juga jelas bahwa supaya bumi ini tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Alat ketapel dan taktik sederhana bisa memenangkan pertempuran. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang benar-benar memenangkan pertempuran yang impossible ini. Sesuatu yang tidak mungkin tetapi bisa terjadi. Ini yang ingin ditekankan oleh penulis 1 Samuel, bahwa benar Tuhan itu ada, real. Tuhan itu tidak bohong. Dia yang bisa memenangkan pertempuran. Bagaimana mungkin seorang tentara Goliat yang sangat profesional melawan Daud, seorang penggembala domba yang senjatanya cuma ketapel, kok bisa menang kalau bukan Tuhan yang dibalik pada Daud? Nah, saudara sekalian, kalau boleh kita renungkan, siapa versus siapa? Apakah saat ini kita sedang menghadapi Goliat, permasalahan kehidupan kita yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi amat sangat takut? Dan kita tidak berani untuk mengambil satu keputusan, tidak berani untuk melangkah, padahal kita tahu ada Tuhan, padahal kita percaya ada Tuhan. Saudara, di sini yang menjadi pergumulan kita bersama-sama, saudara. Bahwa bagaimana Daud bisa berani menantang Goliat, karena ia tahu, ia imani Tuhan itu akan menyelamatkan hidupnya dan juga bangsa Israel. Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan. Kalau hidup kita ini dipermalukan karena Tuhan, maka Tuhan akan berperang dalam kehidupan kita. Goliat masalah sebesar apapun dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan maju bersama-sama dengan kita. Namun saudara sekalian, jika hidup kita ini mempermalukan Tuhan, terlampau banyak dosa yang kita lakukan, terlampau banyak kesalahan yang kita lakukan, maka seperti Saul, saudara, hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, pada hari ini, mari saudara, kalau kita sedang menghadapi masalah yang sangat Goliat, sangat besar itu, saudara, datang dan beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan maju bersama-sama dengan kita. Jika iman ini kita tumbuhkan dengan baik, saudara, saya meyakini Tuhan benar-benar maju bersama dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang mau menyelamatkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.